Halo semua, senang sekali kita udah bisa start untuk bikin konten-konten lagi ya di YouTube. Eh, Sebenarnya untuk kesempatan kali ini kita mau sharing sedikit case-case di cyber security ya. Ini kita akan coba untuk melakukan whitebook penetration testing dan di sini kita akan menggunakan CTF yang kemarin kita juga ikut involve ya walaupun nggak banyak pada saat itu. Itu CTF tentang Hack the Box University CTF ya. Ini specially proudly present dari Cyberkarta. Kita sekarang nggak hanya akademi ya, kita udah ada sisi consultingnya juga gitu. Ya enjoy aja ya untuk video ini. Jadi untuk video ini kita akan membahas tentang salah satu problem yang di-set pada Hack the Box University CTF 2024 yang mana baru aja ya di awal Desember lalu kita garap juga bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa dari salah satu universitas gitu. Dan di sini kita akan membahas tentang dua hal yaitu business logic, vulnerability dan juga ada OS command injection. Pendekatannya akan white box ya. Jadi untuk white box sendiri itu ada dua metode yang memang sebaiknya yang wajib mungkin ya wajib kita lakukan yaitu adalah static analysis dan dynamic analysis. Untuk static analysis ini adalah proses pencarian eksekusi aplikasi. Cari celah-celah itu dengan membaca source code-nya. Jadi umumnya kan di dalam di celah keamanan itu terlahir akibat ada satunya proses yang tidak aman dan proses tersebut sebenarnya bisa kita lihat dari source code. Walaupun mungkin kurang efektif ya, tapi di sini kita bisa mendapatkan gambaran besarnya sebelum kita melakukan yang namanya dynamic analysis. Kalau dynamic analysis kita membutuhkan requirement tertentu ya, yaitu melakukan running terhadap aplikasinya, kita eksekusi aplikasinya, kemudian kita biasanya validasi hasil dari static analysisnya gitu. Jadi kita perlu buktikan untuk celah keamanannya itu eksis atau tidak. Itu dengan dynamic analysis. Kemudian untuk analisisnya, baik statik maupun dynamic ya. Umumnya ini untuk static analysis ya. Untuk static analysis itu ada namanya data flow analysis. Di dalam data flow analysis kita perlu bagi dua nih. Yang namanya adalah source dan sink. Source itu adalah lokasi input pengguna ya. Karena mau bagaimanapun serangan cyber itu akan bermula dari input pengguna. Jadi di mana lokasi input pengguna yang akan diproses oleh aplikasi ya, lokasinya itu di mana? Contohnya ada form username, form password, column search dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada sink. Sink itu adalah di mana lokasi input pengguna itu diproses. Nah, input pengguna aja ketika masuk aplikasi itu kan nggak menghasilkan sebuah eksploitasi dari celah keamanan. Tetapi ketika input pengguna itu diproses ke SQL database lah, ke source code lain kah, ke fungsi lain kah, itu yang akan menghasilkan satu vulnerability atau menghasilkan satu celah yang mana bisa kita eksploitasi apabila ada celah tertentu yang ada di sana. Contohnya ya tadi ya query database, kemudian ada fungsi dan sebagainya ya kita sudah sebutkan. Kemudian untuk pendekatannya untuk data flow analysis. Nah ini ada dua ya. Kita mau sebenarnya pendekatannya itu dari source ke sink atau dari sink ke source gitu ya. Kita mulai startnya itu dari mana. Kalau misalkan kita dekat dengan source, kita nanti bisa berfokus kepada input pengguna, yang mana kita bisa mencari celah-celah keamanan yang sifatnya itu membutuhkan sanitasi data untuk melakukan filtering untuk mencegah celah keamanan tersebut. Jadi kita bisa lihat sanitasi datanya itu bagus apa enggak. Gitu. Ya, istilahnya, contohnya celah-celah yang seperti cross-site scripting ya, yang nanti input pengguna di situ ada sanitasi nggak dihilangkan nggak URL tag-nya dan sebagainya itu bisa bisa terlihat ya kalau kita pendekatannya source ke sink gitu jadi close to the source artinya kita dekat dengan input pengguna kemudian ada juga yang close to the sink ya artinya kita dekat dengan prosesnya gitu nah, ini fokusnya pada pencarian celah-celah yang relatif berbahaya ya contohnya remote code execution kemudian SQL injection, kita bisa sedekat mungkin untuk mencari celahnya itu dekat dengan prosesnya gitu. Nah,
Nanti kita bisa tracing dari sink ke source gitu. Kita balik gitu. Jadi proses di mana? Prosesnya di sini. Kemudian input pengguna yang masuk ke dalam proses ini yang mana gitu. Nah ini biasanya kita pakai untuk cari celah-celah yang relatif lebih berbahaya. Ada dua ini. Ya semoga teman-teman suka ya dengan intronya kita. Walaupun singkat, yuk kita langsung masuk ke dalam ininya, ke dalam problemnya. Sebenarnya problemnya itu teman-teman bisa dapatkan dari Hack the Box ya. Apabila teman-teman ikut kemarin atau teman-teman bisa cari di internet untuk problem yang di set pada CTF kemarin ya. Nah, di sini kita akan melakukan unzip dulu ya terhadap eh, spawn satu inilah biar gampang ya. Kita spawn satu file manager biar gampang. Kemudian kita bisa open langsung ya. Saya suka menggunakan Sublime kalau untuk challenge CTF yang relatif tidak terlalu kompleks ya. Nggak butuh debugging, nggak butuh yang apa gitu. Saya suka Sublime karena sangat-sangat apa ya istilahnya low low resource lah. Kemudian di sini untuk challenge-nya atau problemnya yang sudah di set, eh, oh, kita bisa lihat ya ada dari Docker image dan juga dari Docker file seperti apa sih ininya problem dari CTF-nya ini dan di CTF ini nanti kita bisa mendapatkan insight tertentu untuk bagaimana cara kita melakukan white box penetration testing harapannya di sana. Di sini ada expose 2 ya, yaitu dua port yang diekspos. Jadi di sini akan ada dua ini, akan ada dua dokter image yang harus di spawn. Di sini artinya ada dua port yang terbuka, dua layanan yang akan open. Di sini juga bisa terlihat ya, seperti ini. Nah, kebetulan karena kita akan menggunakan Burp Suite, yang mana Burp Suite itu seringnya itu ada di port 80-80 ya, gitu. Nah, kita perlu ganti ini supaya tidak tabrakan nih portnya dengan Burp Suite ya. Jadi, saya akan gunakan port 8000 nanti untuk service yang keduanya. Jadi di sini sebatas service-nya aja yang kita ganti ya. Jadi komputer itu akan open atau virtual machine akan open di port 8000. Kemudian nanti akan dihubungkan ke Docker port 8080 gitu. Kita save. Kemudian nanti masuk aja ke sini. Kemudian remote dulu ya. Buat ini bisa tereksekusi. Nanti kalau bisa tereksekusi warnanya jadi beda nih. Ya overall Linux ya, Linux base gitu. Jadi kita dapat eksekusi, kita tambahkan user saat ini, tambahkan eh, privilege untuk atau hak akses untuk eksekusi ya, hak untuk mengeksekusi file. Kita langsung eksekusi, grab gitu. Sambil menunggu running, kita bisa lihat ya ke dalam tantangannya ya. Di sini overall itu ada dua ya, ada dua. Itu dari tantangannya itu sendiri atau problemnya itu sendiri dan juga ada aplikasi email gitu. Kita sambil kita browser deh. Kita lihat show sebentar ya terkait ininya. Dan juga mungkin kita langsung nyalakan aja ya grupnya ya. Grup suite itu supaya nanti kita udah untuk men-tracking apa yang terjadi pada aplikasi. Ini kita menggunakan pendekatannya adalah eh, close to the source ya. Jadi nanti source ke sink gitu. Kita coba lihat dulu karena di sini enak banget kalau kita bisa lihat apa yang terjadi ya pada aplikasinya. Jadi ada endpoint apa aja gitu ya pada aplikasinya. Kemudian ada API mungkin dan sebagainya kita bisa lihat ya. Overall kita kalau di sini ya mungkin nggak semua aplikasi akan seperti itu. Tapi kalau di aplikasi ini berbasis JavaScript menggunakan Express. Menggunakan Express.js, kemudian
banyak ininya endpointnya kita bisa lihat di dalam index.js gitu. Index.js ini kita bisa lihat set password, kemudian ada register, slash register ya, slash reset password, kemudian ada slash login gitu kan, kemudian slash logout beserta proses di dalamnya. Contohnya ketika login dia mengambil parameter yaitu email dan password, ada body message gitu kan. Ketika tidak ada username password gitu dia akan return atau memberikan status 400 yaitu email dan passwordnya itu dibutuhkan gitu. Notifikasi lah apa alert lah alertnya. Kemudian apabila diberikan ya, diberikan dia akan mencoba untuk melakukan memanggil fungsi get user by email gitu. Nah, ini kemungkinan besar ya kalau di sini kita lihat prosesnya ketika user tidak ada, ini invalid credentials ya. Oh, artinya get user by email kita bisa notice bahwa get user by email ini adalah proses ke database gitu ya, mencocokkan ke database. Kemudian apabila user itu tidak ditemukan, maka di sini ada invalid credential gitu. Kemudian ada generate token di sini. Generate token ini berdasarkan user ID dan user role gitu kan. Kemudian dibuatkan token, dibuatkan cookie apabila login berhasil ya. Buatkan cookie, kemudian nanti kita diberikan notifikasi login successful. Seperti itu ya. Nah, ini adalah proses untuk kita memahami. Tapi sejujurnya kita tidak harus apa ya memahami semua prosesnya ya. Kalau login ini kan cukup krusial. Kita perlu paham ya proses login seperti apa gitu. Itu kita bisa notice ya. Dilihat dari sini ya static analysis. Kita tahu apakah ada proses yang tidak aman gitu ya di sini. Contohnya ya ada beberapa tipe serangan, ada type juggling, kemudian mungkin SQL injection itu yang arahnya itu ke arah proses login itu sendiri gitu. Nah, oke, kita bisa coba untuk melakukan ini ya. Ini kan karena aplikasi udah di running, kita bisa ke localhost, kemudian portnya yang dibuka tadi pada ini ya, pada build Docker ini ya, build Docker ESA, port yang dibuka 1337 sama port 8000. Ada dua, satu email, yang satu servisnya. Gitu. Nah, di sini kan ada tombol register ya. Oh, langsung ya, ternyata begitu ini, begitu klik tombol register, kita langsung diarahkan untuk register gitu. Jadi tadi ketika username-nya kita buat emailnya ya misalkan tes@email.com kemudian passwordnya tes gitu ya kita registerkan di sini di dalam worksheet kita bisa lihat ya oh prosesnya seperti ini kayak gitu ya. Nah ini termasuk dynamic analysis nanti ya kalau misalkan kita udah menggunakan worksheet gitu sebenarnya untuk static sama dynamic itu nanti akan saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi yang pertama di sini kita akan mencari celah di business logic ya. Kalau misalkan ini ya kita percepat aja ya mungkin ya, biar nggak rasa-rasa sambil ngerjain gitu ya, biar langsung to the point. Di sini ada satu fungsi namanya fungsi reset password gitu kan. Kita mulai dari ini ya, ketika kita lupa password ya. Di sini kita akan request ke reset password slash request ya. Kemudian di sini akan diminta email pada body message-nya, pada HTTP body. Kemudian dia akan melihat ke dalam ini, ke dalam eh, istilahnya itu ke dalam database ya, get user by email tadi ya. Kita udah bahas tadi sebelum ini pada proses login. Kemudian dia diberikan crypto token atau token yang sifatnya itu heksadesimal 16 bytes yang mana ini sangat-sangat panjang ya untuk kita brute force, tapi cukup viable di brute force ya mungkin butuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan kalau misalkan dibutuhkan.
Tapi kita perlu tahu di sini ada expirednya. Nah, ini ikut memproteksi. Oke, kemudian dia berikan ya create password token. Create password token ini kemungkinan akan diinikan ke dalam database ya. Jadi password reset tokennya disimpan di dalam database. Dan di sini ada email yang dikirimkan gitu. Email yang dikirimkan, subjeknya password reset, kemudian ini reset password token Anda gitu. Gitu. Kemudian di sini ketika reset password gitu kan. Ini ada tiga parameter yang diambil dari input user, yaitu token itu sendiri yang tadi dikirimkan, password baru, dan email gitu. Nggak ada vulnerability yang sangat mengerikan nggak di sini gitu. Kalau dilihat dari inputnya dulu ya, kita belum lihat apa yang diproses ya. Ini inputnya dulu. Ada email yang digunakan. Jadi tokennya udah kita dapatkan, tapi web itu meminta email lagi gitu, meminta email lagi dari token tersebut gitu. Nanti kita coba buktikan. Kemudian di sini ada reset ya, get password reset token. Ya, ini sekedar untuk mencari aja ya di dalam database JS ini biasanya. Password reset. Nah, ini get password reset gitu kan. Nah, ini dia nggak mau verifikasi nih. Jadi ininya dipanggil, get password resetnya dipanggil, ininya yang diinputkan itu tokennya aja, gitu kan. Kemudian token ini diproses nih oleh database. Ada nggak itu tokennya yang ini gitu. Tapi nggak diverifikasi itu sebenarnya punya email siapa gitu kan. Nah ini get user by email gitu. Emailnya itu dicek tapi sekedar coba ya. Eh, Nah, ini juga ngeceknya apakah ada di database apa enggak gitu. Jadi nggak dicek tokennya, dicek emailnya, tapi nggak dicek koneksinya antar mereka gitu loh. Apakah si user dengan email ini melakukan password reset gitu. Itu dia yang terlihat pada ini ya proses forgot passwordnya. Jadi di sini kita dapat satu email ya, tes@email.htb ya. Ya, ini tes@email.htb. Kita register dulu. Kita masukkan passwordnya tes lagi deh. Gitu. Kita passwordnya tes lagi. Kemudian coba kita forgot password. Kita forgot password. Kemudian kita masukkan lagi ya tes email.htb tadi yang dari sini saya kopas saja. Request code gitu kan. Kemudian nanti kita lihat di sini apakah muncul apa enggak. Nah, ini dia. Kita dapat password reset token 16 karakter hexadesimal. Oke. Di sini sebenarnya bisa kita pakai ya. Copy gitu kan. Tokennya kita masukkan, kemudian kita masukkan password baru gitu. Set gitu kan. Nah, kita perlu lihat nih. Eh tadi kita nggak masukkan input email apa-apa ya di sini ya. Nah, ini di sini kita nggak masukkan input email apa-apa gitu, tetapi kita lihat bahwa di body ininya di dalam Burp Suite gitu ya, ketika kita reset password ya, sorry, ini ketika reset password yang menggunakan email aja, kemudian di sini ketika password itu kita benar-benar reset dengan new password gitu. Nah, kita ganti passwordnya menjadi tes gitu. Nah, di sini artinya ada kemungkinan kita bisa ganti akun password milik user lain gitu. Kita cari targetnya sekarang. Kita cari targetnya. Biasanya ada di database sheet itu untuk mencari ininya targetnya gitu. Nah, ternyata di database sheet-nya itu ada admin at armaxis.htb ini. Ini passwordnya itu 69 karakter ya, hexadesimal ya. Ya, sorry kalau salah ya, ini random bytes ya. Mungkin nanti ada konversinya juga ke hexadesimal. Tapi yang terpenting adalah di sini eh, ini kita udah dapat target gitu untuk dilakukan password reset. Nah, kita ulang lagi.
kita request lagi di sini ya, tes email HTB gitu kan. Nanti kita akan dapat password reset lagi. Masukkan tes, TEST, kemudian kita intercept ya. Kita bisa lihat nih di dalam intercept ini kita akan menggunakan token ini, kemudian emailnya kita ganti. Kemudian kita forward ke password request successful gitu. Oke. Mungkin kalau di HTTP history nanti nggak kelihatan ya di sini apa yang kita lakukan. Tapi sebenarnya ada anunya ya, ada historicalnya. Ini kelihatan yang ke reset tes emailnya. Tapi sebenarnya kita tadi udah memasukkan admin email ya ke dalam eh, password reset request. Kemudian kita coba login sekarang. Sys.htb, passwordnya itu TEST ya. Kita udah force reset ya. Kita berhasil masuk ke dalam aplikasinya gitu. Kita udah masuk ke dalam administrator gitu. Jadi untuk ininya ya, formatnya di sini ada dua kali step eksploitasi tadi, business logic untuk melakukan reset password terhadap administrator, dan satu lagi nanti ada eh, remote code execution ya, caranya dengan OS command injection gitu. Nah, berikutnya ini kita perlu ini lagi. Kita udah masuk ke halaman admin. Jadi kita bisa tinggalkan ya, maksudnya dari sini, dari request-request ini, mana ada beberapa yang sudah tidak relevan lagi. Kita udah dapat administratornya. Sekarang kita tinggal cari flagnya gitu. Flagnya ada di dalam sini. Oke. Di sini ada weapons ya. Weapons ini harus authenticate ya. Jadi hanya user yang terautentikasi yang bisa. Kemudian kita cari lagi nih, mana mana. Nah, ini ya, control ini ya. Jadi di weapon dispatch ini itu ada role-nya yang harus di ini ya, dia harus administrator role-nya untuk mengakses ke weapon dispatch ini. Nah, kita bisa lihat lagi nih, kita dekat dengan source-nya ya. Source ini nanti mengarah ke sink yang mana gitu, ke arah proses yang mana untuk dieksploitasi. Oke, di sini ada, nah, ini ada satu fungsi lagi nih, parse markdown gitu kan. Parse markdown, kemudian di sini ada fungsi juga dispatch weapon gitu, dispatch weapon. Oke, karena ini lumayan dekat ya dengan ini ya, sebenarnya kita bisa lihat juga sih di bagian awalnya gitu kan. Pas Markdown itu ke arah mana ya, require Markdown ya, artinya dia menggunakan Markdown.js gitu. Jadi di dalam Markdown.js ini ada eh, child process nih ya, exexing child process yang dipanggil di dalam library-nya. Ini cukup berbahaya, bisa menyebabkan command injection atau RCE ya apabila ada inputan user langsung yang di yang diproses oleh ini si exexing ini. Nah, si exexing ini ternyata kita bisa lihat ada nih di sini, kemudian dia nge-get satu URL gitu kan. Dia menjalankan satu perintah crawl ya, yaitu untuk mengakses eh, website gitu. Kita contohin aja nih di sini. Crawl misalkan HTTP localhost itu sebenarnya dipakai untuk mengakses website ya, mengakses satu website pada alamat ini gitu, gitu. Dan di dalam sini inputan usernya itu ada
URL kan di dalam situ URL. Nah, coba kita weapon dispatch. Ini dia. Ini ada beberapa ya. Name, price, parse node, dispatch itu ya. Oh, oke. Jadi yang dilempar ke sana itu adalah nodes-nya ya. Nodes-nya part markdown node. Kemudian di sini dilempar masuk ke sini gitu kan. Kalau nggak ada kontennya itu nanti akan return kosong isinya. Tapi kalau misalkan dia akan mencoba render ini kan. Kemudian misalkan terdapat satu ini ya, ini regular expression ya. Ada regular expression seperti ini dan match, dia akan lanjut ke proses selanjutnya gitu. Tapi kalau tidak ada yang match dengan ini, dia akan langsung turun ya, eh, langsung merender gitu ya, langsung catch error ini gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ada ini ya regular expression tertentu ya, yang harus kita tahu ya bahwa ini regular expression apa ya. Nah, teman-teman perlu tahu yang namanya adalah Markdown gitu. Markdown ini adalah satu apa ya, satu format ya, penulisan gitu. Satu format penulisan. Kita juga harus cocokkan dengan regular expression gitu. 101 ya untuk ngecek ya satu persatu gitu. Apa maksud dari Markdown tersebut? Dan pada Markdown ini kita bisa lihat ya ada beberapa ini sih beberapa hal ya, kayak misalkan di sini untuk header satu penulisannya tuh seperti ini, pagar header satu. Kemudian pagar 2 untuk header 2 penulisannya seperti ini. Untuk header 3 penulisannya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat nih, awalannya ada tanda seru nih, tanda seru, kemudian diikuti oleh eh, kurung square ya, square bracket, kemudian diikuti tanda kurung biasa. Oke, kita bisa ambil ini, kita bisa ambil, kemudian masukin ke regex 101 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pengen tahu nih, mana sih yang awalannya itu tanda seru gitu. Nah, itu aja. Awalannya tanda seru gitu. Kita di sini adalah inline style image gitu ya. Ini untuk ini gambar. Kita bisa ambil contoh aja ya, kayak gini. Kita ambil, kemudian kita lihat di sini. Banyak tuh, dia lagi proses ya. Cukup lama ya prosesnya. Tip error. Ya seperti itulah. Seharusnya ini mungkin masalah di ini ya di lokal saya ya karena mungkin terlalu berat ya ada bullshit jalan, sublime jalan dan sebagainya. Ini kalau teman-teman coba mungkin di laptop teman-teman ini akan eh, match gitu, match bahwa ada seperti itu gitu. Oke, jadi kita tahu bahwa kita harus menginputkan gambar di sana, menginputkan gambar di dispatch ini, dispatch weapon. Kemudian kita apa ya weapon name-nya, apa ya, jangan weapon loh terlalu sadis ya, kayak omongnya anggap sebagai satu weapon gitu. Terus habis itu price-nya 2 gitu. Nah, node-nya ini kan di dalam Markdown ya yang kemungkinan besar kalau kita bisa buktikan juga bahwa ininya akan diarahkan ke fungsi Markdown tersebut gitu. Lalu di sini
user emailnya kita pakai admin aja ya. Kita pakai nih gambar ya. Oh, cari gambar aja sembarang internet. Iya. Fetch. Oh, seperti itu. Kemudian nanti kita bisa balik ke home-nya lagi. Oh, home. Oh, oh. Kayak gitu. Jadi dia fungsinya nge-fetch sana gitu. Tapi fetch-nya itu menggunakan eh, tadi menggunakan curl gitu. Jadi syaratnya itu harus bentuk gambar markdown supaya nanti masuk ke dalam proses yang ini, masuk ke dalam baris kode yang ini. Kalau misalkan bentuknya nggak gambar, dia nggak akan masuk ke sini gitu. Ya langsung masuk ke error. Jadi syaratnya harus gambar dan di situ kita bisa injeksikan satu perintah gitu. Nah, ada beberapa teknik ya untuk melakukan command injection ya. All the things command injection. Kita bisa pilih nanti di salah satu dari pilihan ini ya banyak sekali nanti. Nah ini ya, antara pakai ini, antara ini atau ini gitu. Nanti tinggal pilih aja gitu. Jadi kita buktikan dulu ya bahwa di sana ada command injection. Kebetulan karena di sini kita white box ya, jadi kita bisa sorry dokter dokter kita bisa interaksi dengan dokternya. Dokter exec is nah, kita ada di dalamnya. Kita coba POC dengan memasukkan eh, ini ya file ke dalam temporary folder gitu. Jadi caranya adalah kita bisa buka ini ya, kita sebenarnya bisa buka dispatch weapon lagi, kita dispatch weapon atau mudahnya kita tinggal repeat aja dari repeater gitu. Kita perlu cari ya yang untuk dispatch weapon tadi di mana. Dispatch gitu, cari, kemudian nah ini ya, weapon dispatch ya. Kita verifikasi ya. Air mineral trace 2 ya. Kemudian node-nya ini ya pas ya. Oke. Kita masukkan repeater ya biar nggak terlalu banyak interaksi dengan UI-nya. Kemudian nanti kita perlu masukkan satu perintah yang di sini ya kita bisa pakai salah satu komen di sini. Jadi komen pertama, komen kedua gitu. Komen pertamanya adalah tadi curl ini. Kemudian kita masukkan komen kedua dengan menggunakan tanda ampersand dua kali, gitu, tanda n dua kali. Oke, jadi tinggal kita pilih aja perintah apa gitu yang mau dieksekusi. Kalau saya pengen lihat touch tmp eh, misalkan eh, touch tmp kemudian apa ya kita buat test file ya gitu ya. Oke, dispatch successfully kita bisa lihat di sini kalau ya ada ya gambarnya ya, tapi di sini ada payloadnya gitu ya. Yang kedua ini nggak hanya air mineral, tapi ada payloadnya. Kita bisa buktikan dari TMP ini, lihat ya ketika kita ls ada file yang kita buat tadi menggunakan dengan eksploitasi menggunakan .fit ini.
dengan membuat satu file namanya adalah hack gitu. Jadi di sana lah untuk melakukan eksploitasinya. Teman-teman udah bisa melakukan beberapa teknik lah ya, seperti reverse shell dan sebagainya. Kita bisa take over servernya gitu. Namun yang kita gunakan ya karena CTF menghemat waktu gitu kan. Ini sebenarnya udah kalau di dalam penetration testing udah membuktikan seperti ini ya udah critical langsung ya. Tapi karena di sini CTF, saya akan copy aja ya ke dalam static image gitu. Jadi kita perlu tahu ya static image-nya itu ada di mana gitu. Kita bisa lihat dari worksheet sih. Static, static, bukan. Static file. Coba kita lihat. Static, oh, the style.css. Kita coba dulu deh. Static, kemudian style.css. Nah, ini ya. Kita bisa mengakses secara bebas eh, file yang di dalam ini static ya, static file ini. Karena emang di sini untuk delivery beberapa ini ya, beberapa untuk delivery beberapa file-file yang penting ya, contoh CSS file untuk styling, JavaScript, gambar juga bisa dimasukkan ke sini. Jadi folder ini tuh relatif open gitu ya. Kalau misalkan website-website yang dibuat modern, yang di Express ini, kita nggak bisa langsung mengakses kayak index.js yang ada di dalam ini database.js, kita nggak bisa akses langsung. Kita hanya bisa diperbolehkan mengakses ke beberapa folder aja nih. Contohnya static ini yang berisi JavaScript dan sebagainya. Oke, dari static ini kita kita tahu ya flagnya itu ada di root directory dari ini ya Docker file ini kita bisa lihat nanti. Flag.txt, kemudian di flagnya itu ada di root directory gitu. Kita bisa verifikasi nih dengan Docker yang ini, interaksi Docker yang ini. Jadi kemudian kita bisa L ya. Nah itu ada flag ya, flagnya itu ada di root directory gitu. Di root directory. Nah, oke, kita tinggal perintahkan aja nih dari repeater lagi kita ganti nih. C copy flag txt kemudian nah lokasinya di mana? Lokasi cdf cd static app static ya. Isinya ada dua ya, style css sama bootstrap gitu ya, bootstrap file. Flash kan patch gitu kan. Sekarang kita tinggal akses flagnya itu yang ada di dalam folder static gitu. Jadi ini udah dapet flagnya ya. Flagnya memang flag yang untuk testing ya karena kita dapat whitebox filenya. Sebenarnya kalau misalkan kita udah dapat whiteboxnya seperti ini, kita bisa POC kan atau langsung serang server maksudnya ini ya problem CTF-nya. Kemudian nanti kita bisa dapat flag yang benar-benar flag. Gitu. Oke, jadi let's say mungkin begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Dan apabila teman-teman ada masukan ya untuk konten cyber security apa yang teman-teman harapkan, teman-teman bisa coba komen di bawah ini. Nanti kita coba lihat-lihat ya mana konten yang bisa kita buat ya karena cyber security kan cukup luas ya. Kita mungkin perlu pengajar baru atau dan sebagainya seperti itu. Nanti teman-teman komen aja di bawah materi apa yang teman-teman teman-teman suka nggak dengan video seperti ini supaya kita bisa terus menerus deliver sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman miliki gitu. Jadi sampai jumpa lagi pada video berikutnya.